Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar jemaat Gemi Maranatha Paslaten? Bahkan siapapun yang mengikuti kegiatan ibadah setiap subuh lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten di Tomon 1. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita akan memulaikan kegiatan kita hari ini, Senin tanggal 6 Desember 2021, marilah kita awali itu dengan bersama-sama meminta pertolongan Tuhan untuk berdoa dan mendengar firman Tuhan di hari Senin ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami jemaat-Mu Gemi Maranatha Paslaten Wilayah Tomon 1, bahkan siapapun yang mengikuti kegiatan ibadah subuh ini, kami datang merendahkan hati kepadamu Bapa, mengucap syukur dan terima kasih sebab Bapa Surgawi telah menjaga kami di sepanjang malam dan telah membangunkan kami dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat. Bapa mempercayakan kami hidup, bernafas dan bergerak lagi di hari Senin, tanggal 6 Desember 2021. Ya Bapa, kami mohon pengampunan-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu. Dan sekarang tuntunlah kami, dalam kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang kami tahu firman-Mu sangat menguatkan, sangat membimbing, dan juga menghibur kami dikala kami akan melakukan tugas tanggung jawab kami pada hari ini. Bersabdalah Engkau kepada kami, kuasai kami dalam Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat Yesus Kristus, saat ini kita akan membuka Alkitab dan kita akan membaca di dalam Perjanjian Lama dalam kitab Maleakhi pasalnya yang keempat, ayat 1 hingga ayat 2a. Sekali lagi, Maleakhi pasal 4 ayat 1 hingga 2a berkata begini. Hari Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Demikian bacaan Alkitab kita. Marilah jemaat Tuhan, kita dengarkan renungan kita di pagi hari ini yang judulnya Hari Tuhan dan Surya Kebenaran. Hari Tuhan dan Surya Kebenaran. Saudara-saudara jemaat Tuhan, Hari Tuhan sering disebut sebagai hari penghakiman atau kedatangan hari Tuhan atau dilukiskan dengan kata-kata malapetaka bagi orang-orang yang berbuat jahat. Kiamat. Kenapa hari Tuhan itu di mana setiap insan manusia di bawah kolong langit ini diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah kita buat selama kita hidup di dunia ini. Oleh sebab itu dikatakan bahwa mereka-mereka
yang melakukan kejahatan, sebagaimana dikatakan di sini. Orang yang gegabah, orang yang berbuat fasik adalah orang-orang yang gegabah, orang-orang kasar, orang-orang yang terlalu berani, pandang enteng, dan juga kepada di sini dikatakan orang-orang fasik adalah orang-orang yang tidak mempedulikan perintah Tuhan, tidak mempedulikan firman Tuhan, dan kelakuan mereka sangat berdosa di mata Tuhan. Maka orang-orang itu dikatakan dalam bagian bacaan Alkitab kita ini adalah mereka akan dinyalakan seperti perapian yang akan membakar dan membinasakan bagi orang-orang tersebut. Sehingga sebagaimana bagian bacaan Alkitab sini dikatakan, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, siapakah orang-orang yang demikian? Sebagaimana dalam bagian bacaan Alkitab bandingkan dalam Mazmur 21 ayat 10, di situ menceritakan bahwa Engkau akan membuat seperti perapian yang menyala-nyala pada waktu Engkau menampakkan diri, ya Tuhan. Murka Tuhan akan menelan mereka dan api akan memakan mereka. Demikian juga saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hari Tuhan itu di Alkitab ada beberapa juga disampaikan, termasuk di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 10 dan ayat 12. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 12, alat penampis sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Begitu juga dalam bagian-bagian bacaan Alkitab 2 Petrus pasal 3 ayat 10 tentang hari Tuhan yang dikatakan seperti pencuri di waktu malam. Jadi kita harus bersedia setiap saat. Dan dikatakan orang-orang yang bagaimanakah yang tidak akan masuk surga? Mari kita bersama-sama membaca di dalam bagian Alkitab dalam 1 Korintus pasal 6, ya. 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-9 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan mereka-mereka itulah yang dikatakan dalam bagian bacaan Alkitab kita dalam Maliaki pasal 4 ayat 1. Dan di ayatnya yang kedua itu yang menceritakan bagaimana kepada orang-orang yang takut akan nama Tuhan. Bagi mereka akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Orang-orang yang adil, yang benar, yang jujur, yang setia, yang patuh, yang dengar-dengaran. Orang-orang yang mengikuti firman Tuhan adalah orang-orang yang berimankan Tuhan. Walaupun resiko tantangan dia harus hadapi, penderitaan, kesungsaran. Dan orang-orang tersebut yang dengan tabah sabar menanggung penderitaan, mereka itu dikatakan mereka akan menerima terbit surya kebenaran. Surya kebenaran itu adalah surya yang benar-benar memberikan terang ilahi,
Di sini dikatakan surya terang itu menelanjangi kegelapan, melenyapkan kegelapan sehingga terang itu muncul. Karena kebenaran-kebenaran yang dia lakukan, yang sungguh-sungguh, kebenaran yang sungguh-sungguh, bukan yang dibuat-buat. Oleh sebab itu kepada jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita yang tentu tabah sabar menghadapi tantangan rintangan, sampai kadangkala mencucurkan air mata, kita mendapatkan suatu surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Tuhan Yesus memberkati, menyertai kita supaya kita tetap sehat, pulih sembuh, kuat tabah dan semangat dalam menjalani hidup hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, sebab Engkau telah perdengarkan suara kebenaran firman-Mu bagi kami sekalian, supaya kami ingat selalu, agar kami ketika diberkati, memberkati banyak orang. Dan kami melakukan hal-hal yang berkenan di mata pandangan Tuhan dan sesama. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Demikian Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudari, ibadah kita telah selesai. Selamat berkarya dan jangan lupa ketika melakukan tugas dan perjalanan kehidupan hari ini, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan jangan lupa selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai selalu. Amin. Terima kasih.